Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo teman-teman sipil, selamat bergabung. Setelah ini aku akan masukin pembicara kita ya, Mas Medio. Sebentar. Medio Dudian ini. Oke, kita langsung panggil Mas Medionya ya. Oke, selamat malam Mas Medio. Loh ini kok gini ya? Bentar. Oh, sebentar. Oke. Sebentar ya teman-teman. Selamat malam ya teman-teman semua, sudah makan kan ya? Udah makan, udah sholat ya. Oke, kita masukin lagi Mas Medionya. Oke, Mas Medio gimana? Udah lancar? Halo. Waduh, sorry nih. Balik nih. Gimana? Udah lancar? Udah. Gimana, Mas? Sudah, Halo? sudah, sudah lancar. Udah lancar ya? Oke. eh Gimana kabarnya Mas Medio? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Kita mulai langsung aja ya, Mas ya. Kita masuk ke perkenalan gitu ya. Oke. Selamat malam teman-teman sipil. Mari kita buka acara ini dengan salam dan bismillah. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Hari ini, malam ini kita ada acara live IG Siapa Dini 1.0 dari HMTS UNESA tentang quality assurance itu seperti apa sih? Nah, kita akan mengenal lebih dalam tentang quality assurance atau bisa disingkat QA ya Mas ya? Iya, QA, iya, betul. assurance gitu. Nah, itu kita nanti telusuri lebih dalam tentang bagaimana itu quality assurance eh, dengan pembicara yaitu Mas Medio Dudian ini. Baiklah, mari kita mulai acara ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu perkenalan. Sebelumnya, kenalkan Mas, saya saya sebagai moderator di live IG kali ini bernama Naufal Iza Irhami atau bisa dipanggil Irham Mas. Nama saya Irham. Irham. Saya dari angkatan 2019 ya. Saya dari angkatan 2019 Teknik Sipil Unesa. Irham. Iya, Irham, saya asalnya dari kenapa? kamu pimpin jargonnya dulu. Oh, kita pimpin jarum dulu. Ya, Oke, siap. Biar mencerminkan sipil UNESA Mas ya. iya. Oke. Eh, kita jargon dulu Mas ya. Satu, Ya, dua, tiga. dulu. Sipil, sipil, Eh, kompak. yang keras, Sipil. kamu kalau nggak keras ini saya nggak mau mulai ini. Oke. Siap. Kita jargon sama-sama Mas ya. Nanti saya yang bilang sipil, sama yang bilang kompak ya Mas ya. Oke? Oh, nggak usah, sampein aja. Kamu Oh, aja saya Irham. sebut. Ya, kamu yang Oke. kamu yang semangat. Kamu kalau nggak semangat saya nggak mau mulai. Siap. Oke. Ya Pak, Satu, dua, iya Pak, tiga. sama Pak Niko Pak. Nah, kita jargon dulu ya. Satu, sipil, kompak. Sipil, kompak. Semangat sipil, siap, sikat, sukses. Yo, gimana Mas? Udah semangat belum? Semangat kan? Mantap. Eh, Oh ini katanya Arek Endikon, sipil Unesa. Yo, iya, mantap banget. Mantap kan? Mantap. Oke. Tadi Ya. aku udah kenalan Mas ya. Aku udah kenalan, nama aku Irham, asal dari Gresik. Saya angkatan 2019 dari Teknik Sipil Unesa. Selanjutnya kita Mas Medionya kenalan buat teman-teman. Ya, nama saya Medio Dudian, alumni Sipil UNESA 2015. 2015. Asal dari mana Mas? Asal asli Sidoarjo, Surabaya. Oh, Sidoarjo, asli Sidoarjo. Ya, Siap. Oke, kita langsung Mas ya. Saya bacakan tentang CV atau kurikulum vitae dari Mas Medio ini ya.
Jadi namanya, tadi Mas Medio ini namanya, nama panjangnya ya, nama lengkapnya Medio Dudian Wahyu Rahman, benar? Ya, ya. Ya, benar. Ah, benar ya. Asal dari Sidoarjo, menempuh pendidikan dari tahun 2003 SD sampai dari SD tahun 2003 yaitu SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo ya Mas. SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Ya, betul, betul. Oh, ya, terus lanjut ke SMP, SMP Negeri 3 Sidoarjo. Ya, 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 ya. Udah oke, betul itu, terus Mas. lanjut ke SMA Negeri 3 ya. SMA Negeri 3 Sidoarjo ya. Jadi SMP 3, SMA 3 Sidoarjo. Terus kuliah di S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Surabaya. Masnya prodi Teknik Sipil ya, S1. Iya, S1 Teknik Sipil. Nah, S1 Teknik Sipil, oke. Oke, Mas Medio ini memiliki sertifikat TEP ya. TEP yaitu Test of English Proficiency dengan skor 450 ya di UNESA waktu itu. Terus pengalaman kerja dari Mas Medio Dudian ini yaitu di tahun 2012 sebagai asisten pelaksana sipil di proyek pembangunan Vive Hotel Sidoarjo dari PT Mitra Surya Persada. Ya, benar Mas. Itu magang Oke. itu magang. Oh, itu magang. Ya, Oke, itu oke. Terus tips and di trick tahun juga itu. 2012. Memasukkan magang di CV itu tips and trick juga. Oh iya, siap, siap. Terus ada juga di tahun 2018 di sini sebagai asisten engineer di proyek Build and Design di Tol Porong Gempol Ruas 2 Nah, dari PT Firama Karya. ya itu juga magang itu. Oke. PKN. Oke, paham, paham. Terus di tahun 2019 ya. Tahun 2019 ada 4 kali di sini. Ada yang pertama jadi inspektor atau pengawas sipil di proyek proyek pedestrian dengan saluran di mana ini? Di Jalan Kedungdoro Selatan, Greges dari Pemkot Surabaya ya selama 6 bulan. Terus ada lagi sebagai inspektur juga di proyek penyiapan fasilitas tambat untuk terminal terminal LNG di Teluk Lamong, Pelindo. Terus ada lagi sebagai inspektor pengawas sipil di proyek penyiapan fasilitas tambat untuk terminal LNG di Teluk Lamong. Terus lagi yang terakhir di pengawas teknis proyek rehabilitasi sekolah Dinas Dipora di Nganjuk selama 3 bulan ya Mas. Ya, betul, betul. Oke. Terus di tahun 2020 ini eh, sebagai apa Mas? Kerja di mana? Sekarang di Project Trans Icon Surabaya. Agak putus-putus Mas. Mungkin bisa diulangi kerja di mana? Halo, halo, halo. Oke, Mas majunya agak putus ya. Oke, gimana Mas? Kita lanjut ya Mas ya. Mungkin bisa diceritakan Mas pengalaman Udah lancar belum? akademik kuliahnya Mas Medio gitu. Putus-putus Mas. Oke, udah lancar. Sebentar ya, ada kesalahan teknis dari Mas Medionya. Kita masukin lagi. Sebentar, sebentar, sebentar teman-teman.
Waduh, Sudah lancar Mas? Iya, kedengaran. Mungkin tadi agak putus-putus ya. Mohon maaf juga buat teman-teman tadi agak putus-putus Mas Medionya. Sudah lancar Mas? gimana, gimana? Nah, jadi kita lanjut aja Mas. Jadi kita lanjut. Mungkin Mas Medio bisa menceritakan pengalaman akademis kuliahnya Mas Medio itu di selama di UNESA itu kayak gimana? Akademis. Ya, ceritanya gimana nih yang diminta ini? Kayak mungkin dari awal masuk UNESA atau gimana? Mungkin kayak sudut pandangnya gitu loh. Masuk sipil di UNESA Oh, gitu. Nggak lulus atau nah, gimana? ya awalnya di sipil itu emang emang udah ngerti nantinya ke depan Hmm, gimana, itu emang udah tahu. Nah, terus sudah. terus dari orang tua juga sudah kasih rambu-rambu apa yang harus dipelajari, apa yang harus benar-benar diseriusi itu dari awal sudah tahu. Jadi dari awal sudah ibaratnya udah gaspol dari rambu-rambunya orang tua itu. Gitu. Gitu sih. Berarti sudah prospek gitu Mas ya dari awal sebelum daftar. Iya, emang udah prospek. Cuman Oke, oke, kan oke. kebanyakan orang tuh mikir teknik sipil itu nanti jadi pegawai negeri sipil itu yang bahaya itu. Iya, iya. Mungkin ada yang seperti itu kan. Nggak tahu tekniknya. Iya, itu yang bahaya. Soalnya masuknya gampang, keluarnya nanti yang susah itu. Iya, keluarnya. Di dalamnya nanti tertekan gitu kan Mas ya. Iya. Oke, oke. Mungkin selama di UNESA itu Mas Medio mungkin punya pengalaman organisasi atau kepanitiaan gitu Mas di berbagai event atau gimana? Nah, ini suatu penyesalan ya. Suatu penyesalan dalam hidupku itu nggak pernah ikut organisasi. Ih, menyesal. Ya, Iya, ini kenapa itu Mas? suatu penyesalan gitu. Karena karena di dunia kerja itu sebenarnya yang diperlukan itu kemampuan kita untuk berorganisasi dengan orang lain. Nah, itu yang Hmm. penting sebenarnya. Itu ya suatu penyesalan tuh nggak pernah ikut organisasi. Cuman ikut yang open recruitment gitu buat bantuin teman-teman Oke. gitu aja sih. Bantuin jadi panitia apa gitu doang. Mungkin Jadi ada beberapa kepanitiaan event yang bisa disebutkan Mas. Panitia oh sebagai ya, apa gitu. oh ya. Dulu sebagai ini komisi disiplin Di event. di eventnya kita apa ospek itu loh, Oh, PKKMB itu. PKKMB Oh, ya. jadi komdis, komdis. Ya, jadi Kamdis 2 tahun itu. Iya. Iya, sampean angkatan berapa ini? Oh, saya angkatan 2019 Mas. Oh, berarti nggak ikut ngospek ya? Iya, masih belum. Kita lanjut ya. Mungkin dari Masnya mungkin punya ada ikut kompetisi gitu, mungkin punya prestasi di Ada berbagai sih, ada. Dulu tuh pernah ikut ini lomba beton. beton. Itu yang di Petra itu ya pertama kali waktu maba itu gagal tembus final. Terus yang kedua itu yang di Jember itu sempat Hmm. sempat ke final tapi nggak juara umum, juara apaan dulu kalau nggak salah. Hmm. Kalau yang jembatan itu ada nggak Mas? Yang jembatan biasanya kan ada yang balsa itu. Nah, itu juga suatu penyesalan di Belum hidupku ikut, itu. Saya nggak pernah belum ikut pernah itu. ikut. Saya nggak pernah ikut lomba-lomba jembatan gitu. Oh, jadi teman-teman nanti harus aktif gitu Mas ya, biar nggak menyesal seperti Masnya tadi. Gini, apa aktif eh, gimana ya? Keaktifan kalian waktu kuliah itu bisa menjadi nilai tambah. Kalau di perusahaan-perusahaan besar itu
bisa Mhm. diri apa bisa jadi nilai tambah gitu. Oh anak ini aktif, oh anak ini mau belajar gitu. Itu Oke, oke, siap, siap. jadi nilai tambah lah. Masuk. Oke, oke, masuk. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang anu Mas ya, apa namanya quality assurance itu seperti apa itu Mas ya? Iya iya. Mungkin dari Ah gini Ilham, sebelumnya aku ya, mau lihat viewer dulu ya, kenapa? mau lihat viewernya dulu ini. Oh iya. Oke, oke, boleh, boleh, Oh boleh. ternyata ada pacarku, lihat ini Irham. Bisa Iya, apa aja gak apa, halo gitu. halo pacarku. Iya, jangan lupa di follow ya itu IG-nya tuh Reni namanya. Reni APRI. Oke, ditulis dulu, dicatat. Oke, siap. Ya Oke, terus kita masuk ke itu Mas ya. Sesi sharing, sharing, sharing. Kita siap siap. sharing-sharing santai gitu lah. Tentang quality assurance itu seperti apa. Kan saya juga dengar-dengar quality assurance itu kayak sebuah jabatan agak baru gitu Mas ya. Di dunia kerja sipil itu. Kayak katanya cutting itu kayak itu juga kayak suatu jabatan baru gitu. Kayak pekerjaan baru sebagai quality assurance QA itu. Mungkin Ya, Mas Dio bisa men-sharing-sharing tentang pekerjaan Mas Dio sebagai quality assurance itu seperti apa? ya. Monggo Mas. Nah ini anu Irham, ini ada yang tanya itu kamu catat ya itu ya. Ada yang Oh iya, tanya. nanti nanti kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan teman-teman, nanti kita sampaikan di akhir Ya, sesinya. halo Maniko. Oh, Ede. Ya. Jadi gimana? Gimana? Sorry sorry. Iya tadi mungkin Mas Medio bisa sharing-sharing perihal pekerjaannya Mas Dio sebagai QA atau quality assurance itu seperti apa gitu Mas? Sharing-sharing tentang pekerjaan Oke, seperti apa nanti gitu. saya jelasin ya. Mhm. Sebenarnya quality assurance itu bukan bukan apa namanya? Bukan jabatan baru. Cuman memang kebanyakan proyek itu nggak ada quality assurance. Karena itu kebijakan dari masing-masing kontraktor gitu. Iya. Jadi nggak selalu proyek proyek itu ada itunya gitu. Karena mereka berpikir dengan quality control saja sudah cukup, gitu kan. Oh iya, quality control. Saya tahunya itu quality control. Ya, nah sebenarnya quality quality control itu bagian dari quality assurance. Oh iya, seperti bawahannya gitu Mas? Atau Bukan. gimana? Ya gini, di quality assurance itu kita yang buat aturan, kita yang buat aturan lah. Kita Mhm. ibaratnya saya itu polisi gitu kan. Nah, terus ada Oh iya. jalanin aturan itu gitu. Nah, itu di quality-nya, bagian quality, quality control. Itu yang jalanin apa yang dibuat oleh quality assurance. Berarti Semisal quality. misal gini, Iya. semisal kita makan tuh harus gini, pakai sendok, pakai ini, pakai anu. Nah, itu kita yang buat aturan, mereka yang menjaga biar aturan itu tetap berlaku. Seperti itu. Oh, berarti kayak komisi yang bukan aturan-aturan aja gitu Mas ya? Gimana? Kayak ngasih arahan-arahan gitu sama. Ya, ya. Oh iya, Semisal gini, semisal ada pekerjaan baru. Nah, itu iya. kita yang buat gimana caranya menjaga sesuai yang diminta gitu loh. Semisal, misal ya, misal pekerjaan waterproofing itu Mm. dikontrak, semisal nih, misalnya dikontrak per meter persegi. Nah, gimana caranya menjaga di lapangan itu tetap dijalankan per meter persegi. Nah, itu kita yang buat aturan. Harus Oke, oke. dibuat seperti ini, harus dibuat seperti ini. Nah,
Nah ini kebetulan ada quality-nya juga itu yang join, namanya Dita Ardi itu dia quality, dia uh, yang jalanin aturan yang Oh, udah yang dibuat. quality controlnya. Ya, tuh si Dita Oh, Ardi. Misal gitu, jadi ada pekerjaan baru, terus gimana caranya mutunya kejaga, nah itu kita yang buat aturan. berarti yang kayak ngawasi tentang kayak yang menentukan gitu kan. Ini harus kayak gini gitu ya Mas. Kualitasnya harus kayak gini Iya, gitu. Tentang mutu ya Mas. iya. Tapi kita Terus nggak yang terlalu intens ke lapangan. Sudah ada oh, sudah ada ya itu Mas Dita itu. berarti istilahnya kayak kerja di belakang gitu Mas ya. Ya, kita juga sesekali cek pekerjaan yang sifatnya kritis. Misalnya yang perlu benar-benar ada pengawasan mengenai itu. Semisal ya yang tak sampaikan tadi masalah waterproofing. Ya itu kan Iya. kalau nggak di briefing dulu mungkin tukangnya lupa atau mandornya lupa. Nah, itu kita harus briefing dulu sebelum pekerjaan. Gitu sih. Oke oke. Mungkin bisa sharing-sharing sama jadi QA apa sama jadi QA itu Mas Medio itu mungkin mengalami apa atau gimana gimana gitu. Ada yang Ya, bisa di-sharing mungkin. ya namanya orang di quality gitu kan mesti ini bentrok aja sama yang di lapangan. Saya tuh pernah Oh iya. awal-awal itu mau apa ya rame gitulah. Nah itu kata Mas Dita itu mau diterkam itu. Bener itu. Rasanya tuh kayak mau diterkam sama yang udah senior-senior itu. Waktu masih baru Iya, gitu ya Mas ya. gimana? Waktu masih baru jadi Iya, QA gitu. iya, dulu kan gitulah. Oh, aturannya gini, nggak boleh nih, nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, semua nggak boleh. Tapi memang aturannya seperti itu. Cuman, seiring jalan itu orang-orang juga paham lah. Orang-orang juga paham. Hmm. Akhirnya mereka juga nggak nggak terlalu ibaratnya nggak terlalu serem lagi gitu lah. Mereka juga Sudah sadar, biasa. apa yang mereka perbuat itu sebenarnya salah. Itu sih. Oke oke. Mungkin dari sharing-sharing itu kita bisa tahu ya kayak quality insurance itu seperti apa ya teman-teman yang dari Mas Medio sampaikan tadi. Terus ini aku mau sedikit bacain Mas kan sebelumnya kan kita sudah kayak apa namanya ngasih slide kalau sudah ada live IG ini terus kita buka Q&A itu Mas Q&A yang mau disampaikan nanti di live IG ini lah itu kita sudah menampung beberapa pertanyaan dari warga sipil. Nah, saya itu mau bacain itu Mas ya. Oke. Tadi ini ada yang tanya tugas dari seorang QA itu apa aja sih Mas? Kayak tugas-tugasnya yang dilakukan gitu loh. Mungkin bisa disampaikan lebih rinci gitu. Oke. Tugas-tugasnya, tugasnya. Uh, yang yang ini ya, yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabku itu Ah, ya ya. mengenai tes gitu-gitu, tes 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 apapun, tes yang berkaitan dengan mutu, tes Oke, beton, uji berarti, Kak, uji gitu. tes beton, tes tarik, tes redam, apa aja sih banyak sih. Hmm, kayak pengujian kualitas gitu Mas ya. Pengujian kualitas Ya, materialnya ya, gitu kan. Oke ya oke. kurang lebih seperti itulah. Terus, terus mungkin ada lagi selain Selain itu ya kalau lagi di lapangan tuh ini tetap kontrol kontrol itu apa yang udah aturan yang udah dibuat ya itu harus dijalanin gitu sih.
Kayak yang buat apa namanya tadi ketentuan itu tadi termasuk juga. Gimana? Kayak tadi yang katanya Mas Medio kayak membuat ketentuan gitu loh. Itu juga termasuk job desk. Iya, itu juga Oh iya. eh, jadi tanggung jawab juga gitu. Eh, Misal gini ya, apa mau ada hammer test gitu kan. Nah, Mm. hammer test itu kan belum belum ada aturannya. Nah, itu saya yang buat aturan itu mengacu mengacu ke RKS dan SNI. Itu jadi saya buat aturan tuh hammer test harus begini, harus begitu, harus begini, banyak lah pokoknya. Oke. Oke, mungkin ada lagi tugas-tugas atau sudah itu. Ya, tugasnya sih lebih ke itu, lebih ke membuat aturan, terus tanggung jawab mengenai mutu, hasil-hasil tes gitu-gitu sih. Oke. Berarti tiga poin besarnya kira-kira itulah ya. Kayak tentang pengujian material, Iya, pembuatan ketentuan, sama kontrol lagi ya. Kontrol iya. ke. Oke, oke, Sama oke. ini sih. Sebenarnya tuh lebih ke ini, lebih ke gimana cara kita bisa meyakinkan ke owner bahwa perusahaan yang kita bawa ini tetap concern ke quality seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Kerja. Selanjutnya Mas ya. Mungkin bisa dijelaskan kayak sebuah prosedur bagaimana bentuk mengenai pertanggungjawabannya seorang QA terhadap kantor pusat itu, Mas. Gini, uh, tanggung jawabnya kita ke kantor pusat. Iya, kayak mungkin bisa dijelaskan secara kayak prosedurnya itu gimana gitu loh, kayak langkah-langkahnya sampean sebagai seorang QA gitu loh, melaporkan ke pusat gitu. Oke. Uh, di tempat yang aku ikuti sekarang ini kan total itu setiap Mm. sebenarnya setiap 3 bulan sekali itu ada penilaian penilaian dari pusat itu namanya TQE. TQE. Nah itu Namanya? eh sebenarnya QE itu sebenarnya itu menjaga nilai proyeknya itu penilaian gimana biar bisa bagus gitu sih. Hmm, Ada iya. poin ada poin yang harus diperhatiin seperti itu. Berarti setiap 3 bulan sekali gitu Mas ya, kalau di Ya, yang sampean alami sekarang. ya. Setiap 3 bulan sekali, prosedur pelaporannya seperti apa Mas? Kayak dengan mengasihkan laporan atau gimana? Nah, penilaian-penilaiannya tuh nggak bisa tak jelasin detail di sini ya. Cuman tak kasih tahu aja kalau ada penilaian gitu kan. Oh iya, oke berarti nanti detailnya gimana gitu Mas. Maksudnya? Oke mungkin selanjutnya ada lagi Mas. Kalau misalnya di lapangan Mas ya terdapat kayak mutu atau nggak sesuai standar gitu itu mungkin gimana menyelesaikan masalahnya itu kayak gimana? Nah Mengatasinya itu, kalau misalnya ada nggak sama. nah itu juga menjadi tanggung jawabnya juga. Jadi kalau ada semisal defect gitu ya, itu kan bilangnya defect. Nah, defectnya itu Hmm. dilihat dulu di lapangan gimana sih separah apa gitu. Nah, setelah dianalisis ternyata uh, metodenya itu juga dari kita juga yang harus gimana gimananya itu dari kita juga seperti itu. Misal ya, Hmm. misal pengecoran kolom, nah, terus betonnya itu uh, jelek gitu. Ya udah kita Hmm. putuskan buat dibobok misalnya dibobok itu dari kita sendiri sih. Ya mungkin yang sering nggak sesuai sama mutu itu di di bagian mananya Mas? Kalau di dalam kontraktor itu biasanya. Kalau di tempatku ini nggak bukan yang major gitu ya, bukan apa ketidaksesuaian yang major itu enggak. Mungkin defect-defect yang kecil-kecil gitu.
Oh, yang kecil-kecil. Ya, Biasanya tuh di apa namanya, di bagian mana gitu Mas? Kayak apa namanya, kesalahan dalam mutu ini loh. Biasanya dialami di bagian mana gitu? kesalahan mutu biasanya dialami di bagian mana? Maksudnya gimana tuh? Ya kalau kan misalnya tadi kan saya bilang misalnya di bagian beton gitu kan, ngecor kolom itu. Mungkin ada Oh, bagian lain yang misalnya nggak mutu gitu loh. Mungkin. ya. Kalau dari totalnya sendiri sebenarnya nggak ada masalah. Kebanyakan masalah itu timbul dari supplier betonnya. Oh, suppliernya, Ya, iya ya. ya suppliernya. Jadi suppliernya itu yang emang kirim betonnya yang kurang bagus. Jadi eh, apa keputusan repairnya itu ya dari kita mau diapain, mau dibobok kah atau mau ditebang, nah itu gitu sih. Oke oke. Oke kita lanjut. Mungkin ini ada pertanyaan lagi Mas. Jadi dia tanya kayak gini. Sebagai QA itu loh, itu kira-kira mata kuliah apa gitu Mas? Di sipil yang harus ditekuni atau relevan untuk bisa menjadi seorang QA seperti Mas Medio ini loh. Kayak Nah, mata kuliahnya, kuliahnya, kalau mata mata kuliah. kuliah nggak ada ya, nggak ada. Maksudnya nggak nggak ada yang relevan Oh gitu. gini, sorry. Gini ya, mata kuliah yang bakal berguna gitu aja ya. Ah Pertanyaannya ya ya mungkin seperti itu. mata Yang kuliah yang mungkin bakal relevan lah pokoknya. mata kuliah yang bakal berguna itu di bahan, material bahan. Material bahan. Ya, Sama apalagi mungkin ada lagi. nggak ada sih. Mungkin lebih banyak ke itu, lebih banyak ke pengetahuan mengenai material itu penting. Oh iya, soalnya kan kayak quality assurance itu tentang kualitas material material itu tadi Mas ya. Ya, jadi Berarti harus tahu betul jadi gitu. kalau Tentang di lapangan gitu, misalnya lihat beton, dilihat dipegang masih grepes-grepes, oh udah tahu, oh ini salahnya ini karena materialnya ini, itu bisa tahu. Makanya banyak-banyak belajar masalah itu waktu kuliah sekarang. jadi misalnya jadi seorang quality assurance itu harus tekun belajar tentang matkul bahan material ya Mas ya. Ya, material Oke, lah. siap. Nah, terus itu banyak-banyakin lomba-lomba beton gitu. Jadi kan kita tahu Oke, lomba-lomba. trial gitu kan. Waktu kuliah itu sering trial itu penting juga sih. Siap-siap. Penting loh ikut lomba. Oke, sip. Sebagai kayak prakteknya Mas ya. Iya, ikut lomba itu buat prakteknya. Jadi nanti waktu kerja nanti bisa, oh dulu pernah trial itu gini Pak, gini, gini bisa bisa cerita. Kalau kuliah Sip. nggak ikut apa-apa itu rugi. Aku sendiri juga menyesal itu. Oke, jadi harus aktif ya, ikut ikut lomba, terus tekun di mata kuliah Ya, yang sesuai gitu Mas ya. betul. Sip, sip, sip. Oke, selanjutnya Mas ada yang tanya juga. Ini tanyanya gini. eh Hampir sama sih, tapi ini kayak lebih ke bidang dan keahlian apa yang harus dikuasai untuk bisa menjadi seorang QA seperti Mas Medio. Kayak keahlian mungkin bisa soft skill atau hard skill gitu Mas ya. Seperti Hmm, itu kayak yang harus kalau dikuasai gitu. kalau hard skill itu ini sih. Itu lebih ke soft skill kayaknya. Kita harus bisa mengkoordinasikan orang. Hmm, koordinir orang. Oke, oke. Kalau kita bisa koordinasi orang, terus kita berani bicara di depan umum. Public speakingnya harus bagus gitu Mas ya. Ya, Oke, oke, sip, sip. jadi kalau ada kesempatan ikut komisi disiplin tuh ikut aja. Jadi kamjus gitu Mas ya. Itu Iya, juga membantu Mas ya. Mental dan cara bicara gitu. betul, betul. Sip, 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 sip. Ada lagi Mas Soalnya mungkin. soalnya gini, kamu nanti kan apa banyak berhubungan dengan orang-orang baru. Hmm. Nah, itu kamu harus berani tegur gitu. Harus berani tegas tegur gitu. Woi, salah.
Kayak Pak Dita itu yang lagi ikut live ini, Dita Ardi itu. Iya. Itu tak marahin aja itu. Oke sih, mungkin ada lagi Mas, kayak bidang-bidang atau keahlian apa yang harus dikuasai lah sebagai QA gitu. Selain tadi yang pertama mengkoordinir orang sama public speaking. Selain itu mungkin ada lagi. Ah, nggak ada sih. Kalau Mungkin soft kayak skill aplikasi gitu, aplikasi software atau apa mungkin. Enggak ya? nggak ada. Oke. Oke, kita lanjut ya Mas ya. Ada lagi pertanyaan yang tanya prosesnya yang dilalui oleh Mas Dio gitu loh, untuk sampai sampai bisa menjadi seorang QA itu apa Mas? Gimana gitu loh? Kayak prosesnya gitu. Sebelumnya itu jadi apa gitu mungkin. Oke, sebelumnya itu waktu di Teluk Lamong ya, waktu di Pelindo Mhm. itu eh, kurang lebih itu job desk-nya kayak set manager di sana. Staff manager. Mm-mm. Terus yang di Pemkot itu ya pengawas, sama aja sih sebenarnya. Pengawas, quality itu sama aja. Mhm. Yang perlu Itu itu cuma gimana? mentalnya aja, mentalnya aja. Mungkin prosesnya itu kayak gimana Kak? Eh, Sekarang itu Mas Medio ini ya sebagai QA di mana tadi Mas? Di PT mana? Total Bangun Persada. Nah, itu di situ itu sekarang sudah tetap atau cuma cuma ngurus proyek gitu aja Mas? Kayak Maksudnya? ngikut proyek atau tetap Oh, masih sebagai ngikut QA? proyek. Masih Oh, ikut ngikut proyek. proyek. Iya. Itu kalau ikut-ikut proyek seperti itu gimana Mas prosesnya? Mungkin mungkin Oh, sampai diundang atau ini ini prosesnya kan, proses ya. iya iya. Itu cari-cari ini di job street. Oh, cari-cari. Iya, cari Terus di terus. job street. Dulu itu sebelum gabung sini tuh nyebar-nyebar kayak nyebar undangan gitu ke lihat ada TC, nyebar aja taruh. Ada yang TC taruh lamaran. TC taruh lamaran. Terus sebar aja. Oh, kayak ngelamar-lamar banyak gitu Mas ya. Nyebar-nyebar CV gitu. Iya, benar. Nah, terus alhamdulillah sekarang masuk ke proyek ini Mas ya. Iya, untungnya masuk. Untungnya lagi butuh juga. Itu itu apa nggak kehambat Mas? Kalau sekarang ini kan kondisi kayak gini apa nggak kehambat proyeknya? Kondisi apa? Ya kan kondisi kan maksudnya proyeknya sekarang itu masih jalan atau sudah gimana proyeknya Oh, Mas masih Medio jalan. sekarang? Masih Di jalan. jalan. Masih. Itu di daerah mana Mas proyeknya? Ngerjain apa? Daerah Waru, Ayani. Daerah Waru. Nah, Ngerjain ngerjain apa itu Mas? Proyek apa itu? itu apa saya? Ada apartemen, ada mall, Apartemen. ada hotel. Oke, oke, siap-siap. Eh ini Mas ya, ada pertanyaan yang kita tampung yang terakhir ini. Ada yang tanya alasan Mas Dio itu memilih menjadi seorang QA itu kenapa Mas? Alasannya? Atau mungkin nggak sengaja mungkin? Iya, yang nggak sengaja, Nggak sengaja. nggak sengaja. Dulu tuh mau ditaruh di mana aja, siap-siap aja, siap-siap aja. Wong waktu di surat lamaran tuh ya, saya tuh tulisnya gini, bersedia ditempatkan di divisi manapun, gitu. Oh gitu. Iya, udah di mana aja mau aja pokoknya. Bukan bukan kayak misalnya memiliki keahlian sebagai QA gitu nggak? Nggak bilang Enggak, gitu. enggak ada. QA itu enggak ada keahlian khusus. Oh, nggak Cuman maksudnya. perlu, cuman perlu keberanian aja. Berani negur orang, berani apa? Kalau salah ya berani nyalain gitu. Itu aja. Siap, siap.
Nah, ini dibantu juga itu sama Mas Dita. Dibantu jelasin itu alamat proyeknya, terus proyeknya di mana, apa aja itu dijelasin juga itu. Oh, ini yang bilang di Ahmad Yani itu ya. Ya, ya itu. Soho, Soho Hotel, Mall, apartemen, office. Ya, Mungkin itu Mas ya. Kita bacain pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang apa namanya, yang ada di komentar Mas ya. ya, ya. Oke, kita lihat Mas ya. Kita lihat di atas mungkin ada. Nah, ini loh, Mas, ada yang tanya kan dari Mas Rizky Febri ini. Di tempat kerja Mas menerima untuk PKL mahasiswa nggak Mas? Menerima, menerima. Cari info. Halo, gimana? Itu. Kalau misalnya sebagai mahasiswa nih ya, kalau mau ikut PKL kayak proyeknya Mas gitu, itu kayak gimana caranya? Mungkin bisa digambarkan. Ya, main-main ke proyek, tanya bisa nggak gitu. Kalau aku dari dulu gitu, waktu mahasiswa gitu, ada lihat TC, masuk aja tanya, bisa PKL nggak gitu. Oh, langsung. Iya, jalan-jalan aja, Surabaya kan banyak, muter, lihat ada TC, masuk aja, kantornya di mana, tanya PKL bisa nggak gitu. Oh, kayak hunting gitu Mas ya, hunting Iya, job. kayak hunting, Iya, sampai siap-siap. sampai Oke, sekarang oke. itu, Ilmu baru Mas. Bagi saya itu ilmu baru. Makasih, makasih. Siap, siap, siap. sampai sekarang hunting. Oke. Selanjutnya ada juga yang tanya Mas. Ini loh, Mas mau tanya, antara manajemen resiko dan quality insurance itu saling terkait apa enggak ya? Enggak. Hmm, Manajemen resiko itu lebih ke HSE. HRD. HSE. K3, Oh K3. iya, gimana? Gimana itu Mas? Nah, itu saya nggak nggak terlalu paham masalah itu. Mungkin kayak bisa jelaskan bedanya gitu Mas. Bedanya apa? Bedanya antara manajemen resiko sama quality insurance itu. Bidangnya mungkin ada gimana? Manajemen beda. Kalau quality itu gimana? Eh, produk. Halo, Oh iya, ada kira putus. halo, dengar ya? Oke, ada lagi Mbak. Ada lagi yang tanya ini Mas. Dari siapa ini? Dari Batronim. Mas Medio, setelah lulus itu apa yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk menerima para pelamar kerja? Jadi kayak itu, pertimbangan perusahaan. Ya, pertimbangannya itu pernah ikut organisasi apa aja. Terus kegiatannya waktu kuliah tuh apa aja. Aktif nggak, ikut lomba itu Oh kayak jadi nilai tambah beneran itu, ikut lomba-lomba gitu itu. itu sangat berpengaruh itu Mas ya, kalau ikut lomba. Iya, berpengaruh banget. Aku Sertifikatnya itu Mas ya. ya sertifikatnya ya sama pengalamannya juga, ikut-ikut lomba itu aku bener-bener ngerasain manfaatnya itu. Oh siap siap siap. Kalau yang organisasi itu juga lebih gimana itu Mas? Sebagai Hah, pertimbangan perusahaan. Kalau gimana? yang organisasi itu, kalau yang ikut organisasi itu Iya, juga penting. iya, organisasi itu aku kan tadi udah bilang nyesel Hmm. nggak nggak ikut itu loh. Oh mungkin soalnya kalau orang-orang organisasi gitu kayak sudah pengalaman dalam manajemen gitu Mas ya, dalam organisasional, dalam Ya, kerja tim gitu. ya benar, kalau udah Oke pernah oke paham. sering ikut organisasi itu kan
tahu rasanya kerja sama tim itu gimana. Gitu sih. Oke, masuk, masuk, masuk. Intinya kan kita kerja tim. Jadi ya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Sebelum lulus, bisa nggak Mas semester 6 sampai 7 itu mahasiswa sudah bekerja semua. Jadi nanti sebelum lulus udah nggak harus nunggu lulus. Jadi sebelum lulus udah kerja, nggak harus nunggu lulus. Bisa nggak Mas Oh, kira-kira? kalau aku dulu tuh mulai kerja itu semester 9. Semester 9. Ya. Oh, Jadi aku dulu itu apa kerja nggak? semester 9. Gimana? Gimana, gimana? Saya Nggak, mulai tadi sebelum kerja gimana? semester 9. Semester 9 saya udah mulai kerja. Itu apa nggak keganggu Mas sama kuliahnya kalau misalnya kita sambil kerja gitu? Nah, ini apa namanya? Kalau lagi kuliah itu pilihannya ada 3. Kamu kuliah Hmm. sambil kerja, tapi nggak bisa main, nggak bisa seneng-seneng, Nggak bisa. nggak bisa main, nggak bisa apa. Atau kamu kuliah sambil organisasi, tapi kamu nggak Hmm. bisa kerja. Atau kamu Oh, organisasi sambil kerja, kuliahmu berantakan. Nah, itu pilihan. Itu pilihan. berat juga Mas ya. Itu pilihan. Kamu Berarti organisasi sambil kerja, kuliahmu berantakan. Kamu harus ini prioritas itu gitu. Kamu mau penting. mau milih kuliah sambil main, tapi kamu nggak ada organisasi, atau kamu kuliah sambil organisasi, tapi nggak bisa main-main sama temen gitu, Hmm. atau organisasi sambil kerja, Tapi kuliah berantakan. kuliahmu pasti berantakan. Berarti pasti harus ada yang dikorbankan Mas ya. Berarti pasti Apa? ada yang dikorbankan. Kayak pasti ada yang dikorbankan gitu Mas. Ya, betul. Kalau aku kan dulu milih kuliah sambil main, jadi organisasiku nggak Ikut. gitu ya. Tapi Masnya juga ikut kerja kan waktu kuliah gitu. Iya, cuman kan itu udah tinggal tinggal skripsi gitu kan. Tinggal skripsi dan skripsinya juga udah mau selesai. Makanya aku bantuin orang tuaku kerja. Oke, oke. Sip, sip, sip. Poin penting itu Mas. Harus ada yang dikorbankan selama kita kuliah kan ya. Apalagi yang muda-muda itu juga harus planning gitu kan ya. Prioritas yang mana, mau kerja, organisasi, atau kuliah gitu kan Mas ya. Ya, enggak, ada 4 berarti. Ada 4. Empat. Kuliah, organisasi, ini ya. Organisasi sama Iya. kerja anggaplah sama gitu kan. Jadi Oke, kuliah, oke. organisasi atau kerja dan main. Nah, Oh kamu mau main. Iya. mau prioritasin waktumu di mana? Kalau kamu udah kuliah, udah organisasi, nah kamu pasti nggak bisa ambil ini main Main. sama kerja, ini udah nggak bisa pasti. Atau kamu milih kuliah main, kamu pasti nggak bisa dapat kesempatan organisasi atau kerja. Kalau kamu ambil organisasi dan kerja, kuliahmu pasti berantakan dan kamu nggak punya waktu buat refreshing. Gitu sih. Oke, siap, siap. Mantap Mas. Ini Dan ada for A, lagi yang tanya ya. for A itu biasa dulu terus nanti integral, Pak. Integral maksudnya di plat itu, di plat kan platnya perlu apa? Waterproofing. Nah, itu pakai integral. Dicampur di gentong langsung. Dicampur di TM-nya. Mas Medio, ini ada lagi pertanyaan dari teman-teman di komentar. Normal. Iya, ada yang normal, ada yang integral, Pak. Soalnya di mappingannya Pak Bowo itu ada yang normal, ada yang integral. Bentar ya, bentar. Oke, Mas Medio. Halo. Ya, Nah, ini ada lagi pertanyaan dari teman sipil. Mas, satu lagi ya, tip supaya lamaran kerja diterima, Mas. Misal ditanya, mau gaji berapa gitu. Mas Medio gitu kayak jawab gimana gitu jawabnya. Misal itu. ya bilang aja ikuti standar perusahaan. Standarnya gimana?
standar. Kalau misalnya kita Nah, ngelamar gitu kan biasanya di interview dong. iya, ya bilang aja. Nah ya kayak Nah, sekarang gini, ini satu lagi. Kamu kerja itu prioritasin duit atau prioritasin ilmunya. oh iya. Kalau kamu prioritasin duit, kamu bakal susah. Jadi Siap-siap. kamu prioritasin ilmunya. Udah kamu ikutin aja Tergantung tuh. standarnya perusahaan, mau kasih berapa ya terima aja. Oh kalau Mas Medio itu kayak lebih milih ilmunya gitu Mas ya, timbang kayak duitnya gitu. Iya, kalau aku lebih milih ilmunya. Gimana? Kalau aku lebih milih ilmunya, karena itu tadi, Oke siap-siap. duit atau ilmunya. Kalau aku sih mending ilmunya dulu. Oke, mungkin itu ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Mas ya di kolom komentar. Kita masuk ke pertanyaan akhir Mas, pertanyaan-pertanyaan akhir. Iya. Jadi saya punya 3 pertanyaan Mas dari untuk sesi akhir ini. Yang pertama itu mungkin kiat-kiat untuk menjalani dunia kerja di apa namanya lebih condong ke teknik sipil ya. Kita kan bahas tentang teknik sipil. Mungkin punya kiat-kiat untuk menjalani dunia kerja itu seperti apa Mas? Gimana? Kiat-kiat untuk menjalani dunia kerja itu Mas, untuk masuk ke dunia kerja itu terutama yang di teknik sipil nih Mas ya. Kayak di mungkin di perusahaan kontraktor atau proyek gitu kayak gimana. Kiat-kiat itu gimana maksudnya? Ya kayak langkah-langkah gitu loh Mas, langkah-langkah terus apa yang harus dilakukan untuk bisa masuk ke dunia kerja gitu, menjalani gitu loh. Ya kan dari tadi kan kita bahas masalah Hmm. kesiapan di dunia kerja itu yang penting udah siap bekerja dengan tim. Makanya pentingnya ikut organisasi di situ. Kalian udah terbiasa bekerja sama dengan tim. Oke, oke. Terus lagi Mas? Ya, terus bagi yang nggak ikut apa namanya nggak ikut organisasi ya dikuatin aja di akademiknya dikuatin. Kalau emang nggak ikut organisasi ya akademiknya dikuatin. Hmm. Oke, oke. Terus mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman sipil Mas ya, yang akan masuk dunia kerja itu, kayak misalnya mungkin mahasiswa tingkat akhir itu Mas ya, yang sudah mau lulus, sudah mau kerja gitu, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman sipil itu, kayak harus gimana gitu. Eh, Gini ya, harus gimana itu gini. Ciptakan ciptakan relasi yang baik dengan semua orang gitu loh. Relasi gitu. Jangan anggap apa namanya, jangan anggap orang itu dilihat orang ini remeh. Jangan Hmm. jangan pernah punya pikiran kayak gitu. Justru yang di Pelindo itu aku dibantu sama orang yang terlihat remeh. Hmm. Orang yang terlihat remeh itu jangan jangan dilihat seperti itu gitu loh. Nah, itu. Jadi ciptakan relasi yang bagus sama semua orang. Relasi. Oke, relasi yang baik untuk semua orang Mas ya. Nah, bentar. Gimana pun orangnya pokoknya nggak boleh dipandang buruk gitu. Bentar, gini ya. Kenapa kok banyak orang bilang anak ITS itu gampang dapat kerja? Tahu nggak kenapa? Oh iya iya. Tahu nggak Ya kenapa? kenapa Mas? Kenapa? Karena mereka itu menjalin relasi yang bagus Hmm. dengan kakak-kakak tingkatnya. Itu makanya relasinya mereka eh, jaringannya udah menyebar ke seluruh Indonesia gitu kan. Hmm. Makanya mereka gampang dapat kerja gitu sih.
Nah, terus yang kedua itu pede aja gitu. Pede aja. Kita dari mana itu Oke. pede aja. Betul nggak? Iya, betul, betul. Kita Soalnya kan biasanya kalau kita bilang dari teknik sipil Unesa kan biasanya ada yang tanya loh, kok Unesa ada tekniknya gitu. Ada ya, yang masih ada yang bilang kayak gitu, Mas. iya pede aja. Oh iya Iya, beda. udah, kita pede aja. Yang penting yakin, Mas, yakin. Iya, yang penting yakin, pede aja udah. Gak usah minder. Iya, Udah, siap. gak Itu usah ya. minder. Wah, Jadi itu ada anak ITS gini-gini gak usah minder. Ajar aja terus. ajar. Gas ya. Oke, jadi itu pesan-pesannya ya, Mas ya. Dari untuk teman-teman sipil, bangun relasi yang baik, jangan mandang orang itu rendah atau remeh gitu kan, Mas ya. Terus itu Ya, tadi harus yakin, terus pede gitu, Mas. akademiknya dikuatin. Karena demikian Akademiknya dikuatin. dikuatin. Nah, itu Oke, oke, siap-siap. ini. Kalau ini ada satu contoh ini. Kerja modal tatak ini di Tardi ini. Tatak ini. Gimana, Itu gimana? modal modal tatak itu. Kerja modal tata. Yang Iya, penting kuat mental, Mas ya. iya kuat mental, betul. Siap-siap. Mungkin ada lagi pesan-pesannya atau sudah itu cukup? Pesan ya pesan-pesannya sih itu tadi prioritas prioritas. Kamu Oke. kuliah sama organisasi atau kuliah sama apa gitu. Itu pilihanmu sendiri. Oke, oke, makasih Mas. Sip, sip. Terus yang terakhir Mas, mungkin Mas Medio punya kayak apa ya? Kayak saran atau kesan lah dalam acara kita sekarang ini Mas, live IG ini. Mungkin kayak gimana caranya? Atau ke depannya mungkin bahas apa gitu, mungkin ada kayak saran gitu dari Mas Ya, Medio. ini kayak kayak gini ini juga termasuk ini apa menciptakan relasi yang bagus. Ini Oke, udah cukup bagus sih menurutku. oke, makasih, makasih. Terus mungkin ada kayak eh, saran gitu Mas, masukan acara ini atau mungkin ke depannya mungkin ini apa ada sesuatu yang bagus untuk dibahas gitu Mas. Ya ini dibahas untuk divisi yang lain. Ini kan sekarang sudah nih. eh, Hmm. sekarang kan sudah apa namanya? Yang quality udah. Nanti Besok unsur. geser ke mana? Ke drafter atau engineering atau apa gitu. Oh iya, siap, siap. Oke, sudah Mas, mungkin kesan-kesannya. Iya, itu Nah, sih. mungkin setelah ini kita akan masuk Mas ya. Mungkin masuk ke sesi 2. Nanti abis ini sepertinya kayak ada ditutup sama Instagram mungkin selesai sesinya. Nanti kita lanjut lagi Mas ya. Nanti nanti Mas Fedi masuk lagi.